Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arifin, NIM 200222156, Prodi Administrasi Publik Reguler 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJD dan RPJMN. Selanjutnya, adapun RPJMD yang meliputi memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan rencana usaha, yaitu yang pertama, menentukan tujuan usaha, yang kedua, mengecek dan menganalisis pasar, yang ketiga, menyusun profil usaha, yang keempat, atur jadwal evaluasi, yang kelima, mencatat keperluan usaha, yang keenam, hitung rincian modal, dan yang terakhir, rencana strategi pemasaran. Selanjutnya, dokumen perencanaan daerah, yaitu yang pertama dokumen perencanaan, yang kedua rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga rencana kerja pemerintah atau RKP, yang keempat rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut dengan RPJPD, yang kelima rencana tata ruang wilayah, yang keenam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut dengan RPJMD, yang ketujuh, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dan yang terakhir, rencana strategis atau disebut dengan Renstra. Selanjutnya, tujuan dari RPJMD. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD, yaitu tantangan yang pertama, keterbatasan anggaran. Implementasi RPJMD seringkali terkait dengan alokasi anggaran yang memadai. Dan yang kedua, perubahan kebijakan dan kepemimpinan. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan stakeholder. Yang keempat, perbedaan pandangan dan kepentingan. Dan yang terakhir, koordinasi antar sektor. RPJMD sering melibatkan berbagai sektor, baik itu pembangunan seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyusunan RPJMD, yaitu yang pertama pengumpulan data dan informasi, yang kedua identifikasi kebutuhan dan prioritas, yang ketiga penyusunan visi dan misi, dan yang keempat validasi dan pengawasan, dan yang terakhir partisipasi dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, hal umum yang dapat diatur dalam peraturan terkait mengenai RPJMD, yaitu yang pertama undang-undang atau peraturan daerah, yang kedua mekanisme partisipasi, dan yang ketiga tata cara penyusunan, keempat isi dokumentasi, dan yang terakhir pelaksanaan dan evaluasi.
Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RPJMD. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RPJMD ini yaitu pelaksanaan RPJMD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Biasanya kepala daerah dan jajarannya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Selanjutnya, pentingnya RPJMD bagi suatu daerah, yaitu yang pertama pengarah pembangunan, kedua kontinuitas pembangunan, yang ketiga koordinasi dan sinergi program, yang keempat alat pengawasan dan evaluasi, yang kelima partisipasi masyarakat, dan yang terakhir investasi dan pengelolaan sumber daya. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.